Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Abid Al-Ghifari dengan NIM 31219116. Sini saya akan mempresentasikan tentang mutu pendidikan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Dewasa ini, pendidikan telah merambah hingga di pelosok negeri. Namun memang tidak semua telah merasakan apa itu pendidikan. Pembangunan infrastruktur sekolah yang telah dilakukan pemerintah maupun swasta semakin membantu perkembangan pendidikan. Bahkan di kota-kota besar, semakin banyak bermunculan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Pembangunan infrastruktur yang sangat pesat juga harus diimbangi oleh terpenuhinya kualitas sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia yang dimaksud dapat meliputi komponen-komponen pendidikan yaitu guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, peserta didik, dan lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan. Kalau tidak, ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi. Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia berdasarkan hasil survei UNDP tersebut sebagai akibat rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan karena salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengarah pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Perbaikan mutu pendidikan harus segera dilakukan secara terus-menerus dengan cara memperbaiki manajemen mutu pendidikannya. Organisasi-organisasi pendidikan memegang peranan awal dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, saya dalam makna ini berusaha membahas mengenai mutu pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu pendidikan. Baik, selanjutnya yang kedua ada pembahasan. Pengertian mutu pendidikan. Mutu menurut bahasa, mutu berarti kualitas, tingkat, derajat, kadar. Sebagai suatu konsep, mutu seringkali ditafsirkan dengan beragam definisi, bergantung kepada pihak dan sudut pandang mana konsep itu dipersepsikan. Dalam dunia pendidikan, dua pertanyaan pokok yang penting dikemukakan adalah apa yang dihasilkan dan siapa pemakai pendidikan. Pengertian tersebut merujuk kepada nilai tambah yang diberikan oleh pendidikan dan pihak-pihak yang memproses serta menikmati hasil-hasil pendidikan. Pendidikan adalah suatu lembaga yang menangani masalah proses sosialisasi, yang intinya mengantarkan seseorang pada kebudayaan, sedangkan menurut Prof. Haji Muhammad Arifin, merupakan proses budaya untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri, diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input, besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar, dan kurikulum, manajemen sekolah, keluarga, agar menghasilkan output setinggi-tingginya. Manajemen peningkatan mutu sekolah pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup life skill. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan bermutu, baik quality in fact maupun quality in perception. Sudrajat 2005. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, Banner 1992 mengidentifikasi prinsip-prinsip mendasar tentang mutu, yaitu yang pertama, definisi kualitas lebih mengacu pada konsumen bukan pada pemasok. Yang kedua, konsumen adalah seorang yang memperoleh produk atau layanan seperti mereka yang secara internal dan eksternal terkait dengan organisasi dan bukannya pembeli atau pembayar. Yang ketiga, mutu harus mencakupi persyaratan, kebutuhan, dan standar. Yang keempat, mutu dicapai dengan mencegah kerja yang tidak memenuhi standar, bukannya dengan melacak kegagalan, melainkan dengan peningkatan layanan dan produk yang terus-menerus. 5. Peningkatan mutu dikendalikan oleh manajemen tingkat senior, tetapi semua yang terlibat di dalam organisasi harus ikut bertanggung jawab. Mutu harus dibangun dalam setiap proses. Yang keenam, mutu diukur melalui proses statistik.
Anggaran mutu adalah anggaran biaya yang tidak disesuaikan dengan tuntutan persyaratan sehingga terjadi kesenjangan antara penyerahan barang. Yang ketujuh, alat yang paling ampuh untuk menjamin terjadinya mutu adalah kerjasama tim yang efektif. Dan yang terakhir, 8. Pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang fundamental terhadap organisasi yang bermutu. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, masalah pendidikan yang ada di Indonesia semakin hari semakin rumit, bertambah banyak dan kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti, sehingga sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan. Tapi sebagian lainnya masih memprihatinkan. Rendahnya mutu pendidikan di sekolah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: A. Rendahnya sarana fisik sekolah. B. Rendahnya kualitas guru. C. Rendahnya kesejahteraan guru. D. Kurangnya kesempatan pemerataan pendidikan. E. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. F. Mahalnya biaya pendidikan. Adapun yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah sangat banyak, tetapi pada intinya adalah sumber daya pelaku pendidikan di sekolah yang belum memadai. Political will dari pemegang kebijakan dan kebijakan pendidikan itu sendiri. Saran. Yang pertama, disarankan kepada pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dapat mengubah pola pikir mereka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam hal komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Yang kedua, disarankan juga dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah agar mutu guru yang paling diutamakan. Sehubungan dengan hal ini, maka disarankan kepada pemerintah agar senantiasa memberikan fasilitas untuk peningkatan mutu guru yang sudah ada dan melakukan seleksi ketat terhadap pengangkatan guru baru. Yang ketiga, disarankan kepada kepala sekolah sebagai pemegang kunci manajemen di sekolah agar senantiasa menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dalam proses perencanaan pengembangan sekolah. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.